Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Nur Azizah dengan NIM 877983735. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Jember dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah analisis mengenai hubungan timbal balik di antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, yang mana keduanya ini merupakan dua bidang yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun peradaban manusia. Untuk itu, marilah sejenak tonton penjelasan saya tentang hubungan di antara keduanya. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu, mengapa sih filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis dalam dunia pendidikan? Jawabannya terletak pada 3 pilar utama yang membangun filsafat ilmu. Pilar yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat pendidikan dan manusia yang dididik. Kemudian pilar yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini menelaah tentang bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh kebenaran dan metodenya. Epistemologi ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengetahuan itu ditransfer dan diberikan kepada peserta didik. Kemudian pilar yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi yaitu menilai untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Ilmu pendidikan digunakan untuk seseorang memperoleh pengetahuan, seseorang memperoleh nilai etika dan nilai moral dalam menilai sebuah pendidikan. Jadi, dengan pisau analisis ini, filsafat ilmu itu berfungsi untuk mengawasi, memperkuat eksistensi, serta mempertahankan keilmiahan ilmu pendidikan agar tetap berada pada sistem yang benar dan tidak kehilangan arah. Selanjutnya, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan ini bersifat timbal balik dan saling memperkuat, di mana satu sisi filsafat ilmu itu memperkuat pendidikan dengan memberikan landasan kritis dan sesuai fakta serta perkembangan zaman, agar pendidikan itu tidak hanya sekedar menjadi praktek rutinitas belajar mengajar, melainkan syarat akan nilai kebenaran dan keadilan. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna itu turut memperkuat filsafat ilmu. Jadi, ketika proses pendidikan berhasil melahirkan manusia yang berpikir kritis dan inovatif, maka ketika ada fenomena baru dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan, akan menjadi bahan kajian segar yang memperkaya pemahaman dan memperbaiki teori filsafat ilmu itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Secara ontologi, kurikulum ini memandang manusia itu sebagai makhluk individu yang merdeka dan yang unik. Keunikan tersebut terletak pada hakikat manusia, di mana manusia itu memiliki kebebasan untuk mengenali dirinya, membuat pilihan berdasarkan pemahamannya, dan bertanggung jawab atas perkembangannya. Kemudian secara epistemologi, proses belajar manusia itu tidak lagi hanya mengarah pada satu arah saja, melainkan belajar manusia itu melalui project-based learning, di mana manusia sebagai guru dan siswa mencari tahu sendiri pengetahuannya, baik berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya sudah mereka ketahui. Dan secara aksiologi, tujuannya adalah membentuk karakter mulia melalui 8 profil kelulusan Pancasila. Ini adalah buktinya bahwa bagaimana filsafat ilmu itu mengatur dalam kebijakan dan praktek pembelajaran kita di sekolah. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu pendidikan tanpa filsafat ilmu itu akan kehilangan jiwanya, dan filsafat tanpa pendidikan itu hanyalah sebuah teori-teori yang tertulis di atas kertas. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata pengucapan ataupun penjelasan, mohon koreksi dan pembenahannya teman-teman serta Bapak Ibu tutor semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.